Film Sampai Nanti Hana adalah sebuah film drama romantis Indonesia yang mengangkat kisah cinta, kehilangan, dan harapan. Film ini dirilis pada tahun 2024 dengan arahan sutradara Dian Pranowo, yang dikenal dengan karya-karya menyentuh hati. Dibintangi oleh Chico Jericho dan Adinia Wirasti. Film ini menjadi salah satu karya yang paling dinanti karena alur ceritanya yang emosional dan akting para pemerannya yang memukau. Sinopsis: film ini berpusat pada perjalanan hidup Saka, Chico Jericho, seorang pria yang kehilangan istrinya, Hana, Adinia Wirasti, dalam sebuah kecelakaan tragis. Kehilangan ini meninggalkan lubang besar dalam hidup Saka, membuatnya terjebak dalam rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam. Di tengah keterpurukannya, Saka menemukan surat-surat yang ditinggalkan Hana, yang ternyata ditulis untuk setiap momen penting dalam hidup mereka. Surat-surat itu tidak hanya membantunya mengatasi rasa kehilangan, tetapi juga membimbing Saka untuk menemukan kembali arti cinta, kebahagiaan, dan tujuan hidupnya. Melalui perjalanan emosional ini, Saka belajar bahwa cinta sejati tidak pernah benar-benar berakhir. Tema dan pesan Sampai Nanti Hana adalah film yang kaya dengan pesan emosional dan filosofi tentang cinta dan kehilangan. Beberapa tema utama yang diangkat meliputi: 1. Proses menerima kehilangan. Film ini menggambarkan bagaimana rasa kehilangan dapat menghancurkan seseorang, tetapi juga bagaimana cinta yang tulus dapat menjadi kekuatan untuk bangkit. 2. Cinta yang tak lekang oleh waktu. Melalui surat-surat Hana, penonton diajak untuk percaya bahwa cinta sejati tidak pernah mati, bahkan ketika seseorang telah tiada. 3. Harapan dan pemulihan. Film ini menunjukkan bahwa di balik setiap kehilangan ada harapan untuk memulai kembali, meskipun jalan menuju pemulihan tidak pernah mudah. Karakter utama: 1. Saka, Chico Jericho. Saka adalah seorang pria pekerja keras yang hidupnya berubah drastis setelah kehilangan Hana. Ia digambarkan sebagai sosok yang tangguh tetapi rapuh secara emosional. Perjalanan Saka dari keterpurukan menuju pemulihan menjadi inti dari cerita ini. 2. Hana, Adinia Wirasti. Hana adalah istri Saka, seorang wanita penuh cinta dan optimisme. Meskipun hanya hadir melalui kilas balik dan surat-suratnya, karakter Hana meninggalkan kesan mendalam dan menjadi penggerak utama cerita. 3. Raka, Rio Dewanto. Raka adalah sahabat dekat Saka yang selalu ada untuk mendukungnya. Raka sering memberikan nasihat bijak yang membantu Saka melewati masa sulit. 4. Ibu Saka, Christine Hakim. Sebagai seorang ibu, ia menjadi sumber kekuatan bagi Saka.
Kehadirannya yang tenang namun penuh kasih membantu Saka menemukan jalan kembali ke kebahagiaan. Plot cerita 1. Pembukaan, kehilangan yang menghancurkan. Film dimulai dengan adegan kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Hannah. Saka, yang sedang mengemudi, selamat dari kecelakaan itu, tetapi merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan istrinya. Setelah pemakaman, Saka terpuruk dalam kesedihan, mengisolasi dirinya dari keluarga dan teman-temannya. 2. Penemuan surat pertama, beberapa minggu setelah kepergian Hannah. Saka secara tidak sengaja menemukan sebuah surat di dalam laci kamar mereka. Surat itu ditulis oleh Hannah sebelum kematiannya. Dalam surat tersebut, Hannah berbicara tentang kenangan pertama mereka bertemu dan betapa ia percaya bahwa cinta mereka akan selalu ada. Surat itu menjadi awal dari perjalanan emosional Saka. 3. Kilas balik. Kehidupan bersama Hannah, melalui kilas balik, penonton diperkenalkan pada masa-masa indah Saka dan Hannah. Dari pertemuan pertama mereka di sebuah kafe, lamaran romantis di pantai, hingga momen-momen kecil yang penuh cinta. Kilas balik ini memberikan kontras yang tajam dengan kehidupan Saka yang sekarang. 4. Surat kedua, tentang memaafkan diri sendiri. Surat kedua muncul ketika Saka hampir menyerah pada pekerjaannya. Dalam surat ini, Hannah berbicara tentang pentingnya memaafkan diri sendiri dan melanjutkan hidup. Hannah tahu bahwa Saka sering merasa terlalu keras pada dirinya sendiri, dan surat ini menjadi pengingat bahwa ia layak mendapatkan kebahagiaan. 5. Pertemuan dengan orang baru. Di tengah proses membaca surat-surat Hannah, Saka bertemu dengan Ayu, diperankan oleh Taraf Basro, seorang janda muda yang juga berjuang dengan kehilangan. Pertemuan ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan romantis, tetapi Ayu menjadi sosok yang membantu Saka melihat kehidupan dari perspektif yang berbeda. 6. Surat terakhir, sampai nanti. Hannah, surat terakhir Hannah ditulis sebagai pesan perpisahan. Dalam surat ini, Hannah meminta Saka untuk tidak terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia mendorong Saka untuk membuka hatinya terhadap peluang baru dan menciptakan kebahagiaan yang baru, meskipun itu berarti belajar mencintai lagi. 7. Klimaks dan resolusi. Di adegan klimaks, Saka akhirnya membaca surat terakhir sambil mengunjungi tempat favorit mereka, sebuah taman yang penuh dengan bunga-bunga ungu. Dalam momen ini, Saka menangis dan akhirnya merasa lega. Ia menyadari bahwa cinta Hannah akan selalu menjadi bagian dari dirinya, tetapi ia tidak perlu terjebak dalam rasa bersalah. Film ditutup dengan adegan Saka menanam bunga ungu di taman tersebut sebagai simbol cinta abadi mereka. Ia
tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama, menandakan bahwa ia siap untuk melanjutkan hidup. Sinematografi dan musik. Sampai nanti Hannah menggunakan sinematografi yang indah dan penuh emosi. Lokasi-lokasi yang dipilih, seperti pantai, taman, dan interior rumah, menambahkan suasana melankolis tetapi tetap penuh harapan. Musik latar yang digarap oleh Andi Rianto sangat mendukung alur cerita. Lagu tema film ini, Sampai Nanti, yang dinyanyikan oleh Isyana Sarasvati, menjadi pengiring adegan-adegan emosional dan berhasil menyentuh hati penonton. Tanggapan penonton. Film ini mendapatkan sambutan hangat dari penonton dan kritikus. Banyak yang memuji cara film ini menggambarkan kehilangan dan proses penyembuhan dengan cara yang realistis dan menyentuh. Ulasan positif, Adinia Wirasti dan Chico Jericho memberikan penampilan yang luar biasa. Chemistry mereka terasa sangat nyata. Film ini berhasil menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang abadi meski dalam keterbatasan waktu. Ulasan negatif. Beberapa bagian terasa terlalu melodramatis dan lambat. Karakter Ayu kurang diberi ruang untuk berkembang. Kesimpulan, Sampai Nanti Hannah adalah sebuah film yang menyentuh hati dan relevan bagi siapa saja yang pernah mengalami kehilangan. Dengan alur cerita yang kuat, karakter yang mendalam, dan sinematografi yang indah, film ini menjadi salah satu drama romantis terbaik di tahun 2024. Sampai Nanti, Hannah bukan hanya tentang perpisahan, tetapi juga tentang menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup tanpa melupakan cinta sejati yang pernah ada.